Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Tsumma amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat dan bersyukur kepada Allah baik di semua awal urusan dan di akhir urusan, dan segala puji bagi Allah yang dengan kebaikannya, yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita bisa berada dalam satu majelis ilmu setelah melakukan satu ketaatan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, kemudian lanjut pada kajian, dan kita masih pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih pada kitab Taubah, pada bab At-Taubah, bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan maka kewajiban kita itu adalah beriman, beramal soleh, dan juga senantiasa memperbaiki keadaan kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bahwa yang namanya kehidupan di mana kita dihadapkan pada berbagai macam problematika, dan kita juga mengetahui di sana ada syaitan yang senantiasa menggoda, dan juga hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, dan bahwa jiwa manusia itu senantiasa condong pada kesalahan. Maka senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dan optimalkanlah takwa kalian. Dan jikalau kalian terjatuh dalam dosa, segera kalian bertaubat kepada Allah dan perbaiki keadaan kalian, ganti dosa dengan ketaatan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah sekalian, di hadis yang sebelumnya kita telah membacakan hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa seorang hamba tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa dan dia menggenapkan menjadi 100. Dan pada kisah tersebut terdapat hikmah yang sangat luar biasa bagi setiap hamba muslim. Nah, kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya, yakni pada hadis yang ke-21 daripada bab Taubah. Hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 4 halaman. Hadis yang berlatar belakang tentang peperangan Tabuk, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah itu memulai gesekan dan juga bahkan konfrontasi dengan kekuatan Romawi Timur saat itu yang berpusat di Bizantium atau Turki atau Istanbul, di mana saat itu kaisarnya adalah Heraklius. Terjadilah peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah, yang saat itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib, dan akhirnya peperangan berakhir dengan mundurnya kaum muslimin di bawah komando daripada Khalid bin Walid. Dan untuk meminimalisir korban daripada pasukan kaum muslimin. Nah, 1 tahun berikutnya, yakni pada tahun 9 Hijriah, saat itu pada bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW kembali berencana untuk melakukan peperangan dengan Romawi. Kisahnya adalah demikian. Jadi latar belakangnya adalah peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah pada bulan Rajab, di mana saat itu adalah puncak daripada musim panas.
di mana saat itu adalah puncak daripada musim panas dan saat itu sedang paceklik serta terjadi krisis pangan yang luar biasa, dan sebentar lagi juga korma-korma di Madinah itu akan matang dan dipanen oleh pemiliknya. Dengan latar belakang itulah kemudian hadis ini diceritakan oleh anaknya daripada Ka'ab bin Malik yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Kita bacakan kisahnya bahwa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anak daripada Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu taala anhu min banihi hina amiya. Jadi Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini adalah anak daripada Ka'ab bin Malik, dan sebagai sang anak biasanya yang beliau lakukan adalah menuntun Ka'ab bin Abi Malik ketika ada satu keperluan keluar rumah atau ketika ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Nah, Abdullah bin Ka'ab bin Malik menceritakan, yuhadithu bihadithin hina takhallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Abdullah menceritakan tentang kisah yang diceritakan oleh bapaknya yang bernama Ka'ab bin Malik pada peristiwa tentang ketidakikutsertaannya Ka'ab bin Malik di dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallab an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qattu. Aku adalah salah seorang sahabat yang tidak ikut dalam peperangan Rasulullah SAW. Jadi semua peperangan yang sebelumnya diikuti oleh Ka'ab bin Malik ini, ya, kecuali peperangan Badar. Sebab kata Ka'ab bin Malik bahwa peperangan Badar saat itu Rasulullah SAW tidaklah berniat untuk perang, tetapi yang beliau niatkan hanyalah mencegat kafilah dagang. Maka yang beliau alami tidak sebagaimana yang beliau alami dalam peperangan Tabuk. Naam. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, dan tidak ada seseorang pun yang mencela. Jadi ketika saat peperangan Badar tidak ada yang mencela jikalau ada sahabat yang tidak ikut. Sebab yang demikian karena dulu tujuan Rasulullah SAW adalah yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Terjadinya peperangan Badar itu terjadi tanpa niat, tanpa ada keinginan untuk berjihad atau untuk berperang. Walaqad syahidtu ma Rasulullah SAW lailatal Aqabah. Di sini Ka'ab bin Malik juga menceritakan bahwa Ka'ab bin Malik beliau adalah salah seorang peserta daripada peperangan daripada Bai'atul Aqabah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan Bai'atul Aqabah ketika telah terjadi peperangan Mu'tah, kemudian beliau melakukan ekspansi dan penaklukan ke kota Mekah. Maka beliau Rasulullah SAW saat sebelumnya itu umrah, kemudian Utsman bin Affan ditawan oleh kaum kafir Quraisy sehingga para sahabat kemudian melakukan Bai'atul Aqabah, janji setia untuk berjihad sampai wafat. Naam. Hadis ini sangat panjang dan agak lama ketika kita bacakan kalimat demi kalimat. Intinya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis ini latar belakangnya adalah peperangan Tabuk. Kembali kita deskripsikan bahwa peperangan Tabuk itu adalah ketika Kaisar Heraklius merasa terancam dengan kekuatan kaum muslimin yang makin kuat, yang tumbuh di Madinah, yang berawal hanya dari komunitas yang kecil, kemudian menjadi satu kekuatan yang sangat diperhitungkan bahkan oleh kekuatan adik kuasa seperti Romawi saat itu. Di mana saat itu sebagaimana kita ketahui kekuatan adik kuasa itu ada dua. Yang pertama adalah Persia dan yang kedua adalah Romawi. Nah, telah terjadi peperangan Mu'tah dan pasukan Romawi telah mengetahui dengan baik bahwa kaum muslimin ini adalah kekuatan yang sangat tangguh. Maka Kaisar Heraklius berencana untuk menyerang kota Madinah, mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk memangkas dan memotong kekuatan kaum muslimin dari akarnya, yaitu Madinah.
Maka dikumpulkanlah pasukan yang sangat besar. Diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa pasukan Romawi yang terkumpul sampai mencapai 40 ribuan. Itu belum ditambah dengan berbagai macam suku Arab yang ada di daerah Syam. Semacam misalkan daripada Ghassaniyah, kemudian Lutham, kemudian Luham, dan berbagai macam suku yang lainnya, sampai kemudian terkumpul jumlah yang sangat besar. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan sampai 100.000 kekuatan pasukan. Nah, mendengar itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa kita akan berjihad. Kita tidak ingin Madinah diserang. Saat jeda itu, para sahabat senantiasa merasa khawatir dan juga merasakan ketakutan. Jangan-jangan Madinah tanpa disadari suatu saat secara tiba-tiba akan diserang. Maka keadaan Madinah saat itu sangat mencekam. Dan Rasulullah SAW cepat melakukan mobilisasi pasukan. Jadi beliau mengumumkan bahwa kita akan berjihad, bahwa kita akan menyerang kekuatan Romawi Timur saat itu, dan kita akan menuju satu tempat di mana tempat tersebut namanya adalah Tabuk. Ada satu mata air di satu tempat di utara kota Madinah yang jaraknya adalah kurang lebih 750 km. 750 km kita akan berjalan ke sana, kata Rasulullah SAW. Wahai para sahabat, siapapun di antara kalian yang tidak ada kemunafikan, yang dia tidak cacat, maka hendaklah bersiap-siap untuk berjihad. Dan para sahabat kemudian mendaftar untuk melakukan jihad, bersama Rasulullah SAW. Berarti saat itu usia Rasulullah SAW adalah 62 tahun. Berarti kurang lebih usia Rasulullah SAW 62 tahun, sebab 1 tahun tepatnya berselang sesudah itu Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya vitalitas, semangat dan fisik Rasulullah SAW untuk ukuran seseorang yang berusia 62 tahun tetapi memimpin ekspedisi perang yang sangat jauh dan juga sangat luar biasa membutuhkan kekuatan fisik. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat itu para sahabat kemudian semuanya mendaftar. Bahkan orang munafik juga sebagiannya ikut mendaftar dan mereka mencari celah. Dan peristiwa ini kalau kita lihat akan kita dapatkan rekamannya secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Maka peperangan ini disebut dengan perang Tabuk, merujuk kepada satu tempat tadi yang jaraknya 750 km kurang lebih, mendekati wilayah Syam. Kalau sebelumnya peperangan namanya Mu'tah, itu di daerah Palestina, dan itu jaraknya kurang lebih 800-an kilometer juga. Dan peperangan Tabuk, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga disebut dengan Ghazwah al-Usrah atau Sa'atul Usrah, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, bahwa Sa'atul Usrah itu maknanya adalah peperangan yang sangat sulit. Sebagaimana kita ketahui tadi, saat itu sedang paceklik, kemudian berada pada puncak musim kemarau. 1 bulan lagi masuknya bulan Ramadan, 2 bulan lagi maksudnya, saat itu bulan Rajab. Dan tepatnya Rasulullah SAW berangkat itu pada tanggal 9 Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dan korma-korma, kebun-kebun kaum muslimin itu sudah menampakkan tanda-tanda kematangannya. Sebentar lagi akan matang. Maka Rasulullah SAW melakukan mobilisasi pasukan. Dan beliau memotivasi para sahabat supaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang berinfak dengan 1 kantong korma, ada yang berinfak dengan 1 karung, ada yang berinfak dengan beberapa dirham, ada yang berinfak dengan beberapa dinar. Dan para sahabat yang utama itu berinfak dengan jumlah yang sangat luar biasa. Di antaranya yang direkam oleh sejarah itu adalah infak yang dilakukan oleh 3 sahabat utama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau menginfakkan semua harta yang ada pada beliau.
ya, di luar rumah yang beliau tinggali dan pakaian yang ada di badan serta perabotan sederhana yang ada di rumah beliau, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menginfakkan semua kekayaan beliau saat itu. Demikian juga Umar bin Khattab, beliau menginfakkan setengah daripada harta beliau. Demikian juga Utsman bin Affan. Diceritakan bahwa Utsman bin Affan, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, infaknya kurang lebih 1000 dinar, 1000 keping emas. 1000 keping emas. Kalau satu kepingnya 4/4 gram, kemudian kali 1000 berarti 4250 gram. 4250 gram, ya mungkin kurang lebih sekitar 10 miliar infaknya Utsman bin Affan. Dan itu di luar daripada onta. Beliau juga menginfakkan onta yang sangat banyak, kurang lebih sekitar 1000 onta. Bayangkan kalau satu onta harganya adalah 50 juta. Kemudian beliau juga berinfak kurang lebih, sebagian riwayat menyebutkan 200, sebagian meriwayatkan 300, sebagian menyebutkan 400 kuda maksudnya. Jadi onta 1000, kemudian kuda 200 atau 300 kuda beserta perbekalan di atas onta. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa. Nah, sebagian para sahabat ada yang berinfak untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia membeli kuda untuk dia, atau dia membeli onta, atau dia punya onta dan kuda untuk dilakukan perjalanan. Dan juga ada yang membeli berbagai macam senjata sesuai kemampuan yang ada pada mereka. Saat itu sebagian para sahabat merasa sangat bersedih karena mereka tidak punya perbekalan, tidak juga punya hewan tunggangan, tidak punya juga senjata. Maka mereka mendaftar untuk jihad kepada Rasulullah SAW. Dia tidak punya harta dan perbekalan senjata. Demikian juga tidak ada yang bersedia menanggung, sebab masing-masing telah berkontribusi secara maksimal. Maka mereka pulang dengan keadaan sedih dan menangis. Mereka disebut al-bakkaun, orang yang tidak bisa ikut jihad karena mereka mempunyai keterbatasan dan pulang dalam keadaan sedih. Saat itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan, kemudian satu onta itu ditunggangi. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan sebagian onta itu bergiliran 3 atau 4 orang. Jadi naik, kemudian yang lain jalan. Sebagian riwayat menyebutkan bahkan 17 sampai 19 pasukan itu bergantian pada satu onta. Perjalanan yang sangat sulit, kita bisa bayangkan dengan derajat panas yang luar biasa. Kalau di tempat kita mungkin 33 atau 35 itu adalah derajat panas yang sudah sangat panas yang kita rasakan. Kalau di Arab sana biasanya mencapai sampai 50 derajat Celcius, bahkan pada sebagian keadaan mencapai 51 atau bahkan mungkin kadang-kadang mencapai 52 maksimal. Kemudian juga saat itu sering terjadi badai di tengah gurun pasir. Mungkin bagi kita yang umrah atau haji, kadang-kadang menemukan keadaan di mana saat angin berhembus itu keadaan menjadi gelap gitu Pak ya. Soalnya pasir diterbangkan ke udara. Ya, ketika kita berada di gedung ya enak saja. Tetapi bayangkan di siang hari misalkan sedang melakukan perjalanan, terjadi angin kencang, kemudian gelap, harus istirahat dulu. Nah, maka sebagian para sahabat di tengah perjalanan itu mereka hanya memakan 1 biji kurma untuk 1 hari untuk 1 pasukan. Kita bisa bayangkan fisik yang dibutuhkan itu harus betul-betul kuat dan prima serta fit. Sebab menuju satu tempat bukan istirahat di sana, menuju satu tempat bersiap-siap untuk menyambung nyawa dengan jarak 750 km dengan mobilitas pasukan 30.000 orang. Jadi 30.000 orang, dan saat itu Madinah tidak pernah mengeluarkan pasukan sebanyak 30.000 orang. Ketika peperangan Mu'tah misalkan hanya 3.000, ketika penaklukan kota Mekah hanya 10.000. Nah, ini peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, kekuatan kaum muslimin mencapai 30.000 pasukan. Nah,
pada perjalanan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala terkadang sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab, hampir saja kerongkongan kami itu pecah atau putus. Ya, dalam narasi beliau, saking betapa hausnya kami. Terkadang minum beberapa tetes, lanjut lagi. Kemudian terkadang kurma itu tidak dimakan, tapi hanya sekedar dihisap untuk mendapatkan energi. 750 km perjalanan. Kalau umumnya biasanya naik onta atau jalan kaki, itu jarak yang biasa dicapai dan itu sudah lumayan adalah 50 km. 50 km tadi jaraknya ada berapa Pak? 750 km. Berarti kalau 50 km satu hari, berapa harikah sampai? 15 hari kurang lebih. Ya, jadi sampai ke Tabuk kurang lebih sekitar 15 hari perjalanan atau sekitar 2 pekan. Sebagian riwayat menyebutkan sampai 3 pekan perjalanan. Maka kalau kita lihat misalkan perjalanan Rasulullah SAW, contohnya dari Mekah ke Madinah itu kan 430 km. Kalau umumnya satu hari perjalanan 50 km, berarti hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah mencapai waktu kurang lebih 8 atau 9 hari. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian para sahabat ada yang menyusul, ada yang terlambat, dan ada 3 orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Salah satunya periwayat hadis ini yang bernama siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik menceritakan wal muslimuna ma Rasulullah SAW katsirun la yajma'uhum kitabun hafizun yuriduna bidzalika diwan. Jadi Rasulullah SAW mencatat pasukan yang akan ikut saking banyaknya, bahkan jikalau ada seseorang yang tidak ikut serta dalam peperangan itu tidak akan disadari oleh para sahabat yang lain. Maka berkata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfi bihi ma lam yanzil bihi wahyun min Allah. Maka sebagian orang yang hatinya dan imannya lemah, dia memutuskan tidak ikut mendaftar untuk berjihad sebab dia yakin kalaupun dia tidak ikut, satu di antara puluhan ribu itu tidak disadari oleh Rasulullah SAW, kecuali jikalau secara khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Wa gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimari wadh-dhilal, dan saat itu kebun kurma di Madinah tengah sedang ranum dan beberapa hari lagi akan dipetik, akan dipanen. Fa'ana ilaiha as'aru, dan aku sangat menyenangi hal demikian. Jadi tidaklah ada hal yang paling menyenangkan bagi petani Madinah yang telah tengah menunggu panen kecuali saat akan panen buah kurma. Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu wa tafittu abdu likai atajahaza ma'ahu. Maka aku pun juga bersiap, kata Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik menceritakan secara ringkas bahwa sebelumnya peperangan Badar aku tidak ikut. Aku tidak sadar ternyata terjadi perang Badar. Nah, aku bertekad untuk peperangan selanjutnya aku pasti akan ikut. Maka saat itu aku sudah punya 2 tunggangan. Aku juga sudah menyiapkan senjata, tetapi hanya satu yang salah dariku. Aku nunda-nunda. Aku senang ke kebun, lihat kebunnya sedang ranum. Sebentar lagi, mungkin pekan depan atau beberapa hari akan dilakukan panen. Nah, ana qadirun ala dzalika in aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamara bin nasil jiddu. Adapun sahabat yang lain itu sedang dalam keadaan bersemangat. Mereka bersegera, bercepat-cepat, berlomba-lomba mengasah senjata, menyiapkan hewan tunggangan, menyiapkan bekal.
kemudian juga menyiapkan keluarganya supaya bisa ditinggalkan, sedangkan aku, kata Ka'ab bin Malik, masih santai. Thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'a. Kemudian aku pun pulang ke rumah dan aku tidak melakukan persiapan apapun. Falam yazal yatamada bi hatta asri'u wa tabarakal ghazwu. Dan tanpa aku sadari, pasukan pun mulai bergerak menuju Mu'tah. Kemudian masih juga ada dalam hatiku, aku masih muda, aku masih kuat, hewan tungganganku cepat, aku akan bisa menyusul. Di belakang sajalah, nanti-nanti, kata Ka'ab bin Malik. Fahamamtu an altahila fadrakahum fayalaitani fa'altu. Aku pun bercita-cita dalam hati, nanti aku akan menyusul, aku akan bisa ikut serta dalam peperangan. Seandainya saja aku langsung, kata Ka'ab bin Malik saat itu, berangkat. Thumma lam yuqaddaru dzalika li. Ternyata keadaan yang terjadi berbeda. Aku pun terlena dalam kelalaian. Para sahabat yang berjihad telah semuanya berangkat. Wa tafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzununi anni la ara li uswatan illa rajulan magmusan alaihi bin nifaq. Maka ketika di satu hari aku tersadarkan, ketika berjalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah, aku dapatkan Madinah telah sepi, Madinah telah kosong, dan tidak ada satupun yang aku bisa jadikan contoh dalam kebaikan. Yang aku lihat kalau enggak orang cacat atau orang munafik atau wanita dan anak-anak. Maka aku pun, kata Anas bin Malik, merasa sedih dan tersadarkan. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balaga Tabuk faqala huwa jalisun fil qawmi bi Tabuk. Dan Rasulullah SAW di tengah perjalanan tidak pernah juga, kata Ka'ab bin Malik, bertanya tentangku. Jadi ini cerita kilas balik daripada Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dan beliau tidak pernah bertanya siapa saja yang tinggal di kota Madinah. Maka Ka'ab bin Malik tidak pernah bertanya demikian. Akan tetapi pada satu jeda ketika beliau istirahat, hampir saja datang ke Tabuk, beliau berkata, "Ma ba'ala Ka'ab bin Malik?" Apakah yang sedang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ini menunjukkan bahwa Ka'ab bin Malik sebetulnya spesial di hati Rasulullah SAW. Beliau orang yang taat, semangat, senantiasa berjihad. Maka Rasulullah SAW mengecek pasukan. Kita bisa bayangkan bahwa 30.000 pasukan itu kan sangat banyak. Tetapi Rasulullah SAW hafal para sahabatnya. Beliau lihatlah, ini enggak ada Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Wa qala rajulun min bani Salimah ya Rasulullah habasahu Buddha. Maka ada seorang laki-laki daripada Bani Salamah. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, mungkin saja dia terhalang oleh rumahnya, oleh kebunnya, wan nadharu fi itfai, dan dia melihat pada dua ketiaknya. Maksudnya menunjukkan sifat pengecut atau sifat cinta pada dunia. Jadi ada sahabat nyeletuk demikian. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka Mu'adz bin Jabal membantah. Beliau menyatakan, bi'sa ma qulta, wahai sahabat, jangan katakan demikian. Ya, jangan katakan demikian. Wallahi ya Rasulullah, alimna alaihi illa khaira. Tidaklah kami selama ini bergaul dengan Ka'ab bin Malik kecuali kami mengetahui beliau adalah sosok yang sangat baik. Pasal kata Rasulullah SAW, "Fabaina huwa ala dzalika rajulan mubidan yazulu bis sarabu." Maka Rasulullah SAW diam, dan di tengah kejauhan, di jarak kejauhan, ada sesosok bayangan yang itu bersegera menyusul pasukan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, kun Aba Khaythamah. Itu adalah Abu Khaythamah, ya, yang menyusul pasukan dari jauh sendirian. Ternyata kemudian itu adalah Abu Khaythamah. Faidha huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahul munafiqun. Ternyata itu adalah Abu Khaythamah.
Jadi Abu Khaythama, kata Ka'ab bin Malik, ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang berimpak dengan beberapa biji kurma, dan dia diejek oleh kaum munafik. Masa kurma beberapa biji saja diimpakkan untuk jihad? Kemudian pada jeda yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mungkin saja bayangan yang di belakangnya lagi itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata memang tidak lama berselang datang Abu Dzar Al-Ghifari sendirian. Kata Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari beliau hidup sendirian dan juga wafat sendirian. Dan itu kemudian terbukti Abu Dzar Al-Ghifari wafat tidak di tengah para sahabat Rasulullah SAW. Naam. Selanjutnya Ka'ab bin Malik menceritakan, falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai peperangan dan ternyata saat di Tabuk, Rasulullah SAW itu beliau berkemah selama kurang lebih 20 hari. Selama kurang lebih 20 hari beliau berkemah, dan pasukan Romawi melihat itu kaget. Mereka tidak menduga. Jadi mereka melakukan waktu yang lama untuk melakukan mobilisasi pasukan. Pasukan Romawi inti ada 40.000, kemudian daripada Jujam, daripada Lukham, daripada pasukan Ghassaniyah dan yang lain-lainnya sampai 100.000, dan persiapan itu sangat lama. Mereka belum juga usai daripada persiapan, ternyata pasukan kaum muslimin telah berada di hadapan mereka di satu tempat yang bernama Tabuk. Mereka kaget. Mereka kemudian takut dan mundur teratur, tidak berani terlibat dalam konfrontasi. Jadi sesungguhnya peperangan Tabuk itu tidak sampai terjadi peperangan. Tidak bertemu kedua pasukan. Sebab pasukan Romawi yang begitu luar biasa, kita bisa bayangkan adik kuasa saat itu memilih untuk mundur, tidak melakukan konfrontasi. Maka Rasulullah SAW beliau meneguhkan kekuatan kaum muslimin, berkemah di Tabuk kurang lebih 20 hari. Beliau kemudian melakukan berbagai macam penekanan kepada berbagai macam suku, melakukan negosiasi, bahkan mengambil jizyah dan menerima berbagai macam baiat daripada suku-suku yang mereka merasa tidak dapat perlindungan lagi. Mereka merasa Romawi telah melemah. Mereka merasa kaum muslimin adalah kekuatan yang bisa melindungi. Sebagian mereka yang awalnya berencana ikut perang bersama Romawi kemudian mengucapkan janji setia dan ketundukan bersama pasukan kaum muslimin. Maka itulah yang terjadi selama 20 hari Rasulullah SAW di Tabuk tersebut. Setelah 20 hari kemudian beliau berencana akan pulang. Maka Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Kata Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik kemudian menceritakan, qafilan min Tabuka hadarani bathi. Aku pun merasa sedih dan ketakutan. Ini Rasulullah SAW akan pulang. Jadi tadi kalau kita lihat perjalanan 20 hari pergi, perjalanan 20 hari pulang, berarti sudah 40 hari. Kemudian 20 hari di Tabuk, berarti total waktu yang dihabiskan selama 60 hari. Di sebagian catatan kebanyakan menyebutkan itu 50 hari. 50 hari para sahabat di Tabuk sepakat 20 hari, berarti perjalanan itu 15 hari. Itu tergolong sangat cepat. Nah, setelah 50 hari, kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW pun akan segera datang ke kota Madinah. Aku pun merasa sedih serta ketakutan. Fatafiktu atadzakkarul kadhiba wa aqulu bima akhuju min suqtihi ghadan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Maka aku pun mulai terbayang, kira-kira apa ya alasan nanti ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah aku akan mencari alasan? Apakah aku akan bohong? Apakah aku akan berdiskusi dengan keluargaku tentang narasi apakah yang paling tepat supaya Rasulullah SAW memaafkanku, kata Ka'ab bin Malik.
Jadi di zaman dulu itu tidak ikut jihad ketika ada mobilisasi pasukan, itu satu aib yang sangat luar biasa jemaah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man lam yakzu, barang siapa yang dia tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah terkena debu, ya seperti saya, seperti kita mungkin di sini kebanyakan atau semuanya tidak pernah mengangkat senjata untuk jihad, tidak pernah juga terkena debu dalam medan jihad, walam yanwi fi qalbihil jihad, tidak ada juga niat saja tidak ada dalam hatinya untuk berjihad. Niat itu maksudnya begini, saya niat jihad suatu saat jikalau terbuka kesempatan untuk jihad. Barang siapa yang tidak pernah berjihad, kemudian dalam hatinya tidak ada terbesit niat untuk berjihad, maka dia akan meninggal dalam keadaan yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai jahiliyah atau mitatasu, kematian yang tidak baik. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Falamma qila inna Rasulullah SAW qad adalla qadiman zaha annil batilu hatta arabtu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Tetapi ketika tersebar berita bahwa Rasulullah dan kaum muslimin telah sampai di kota Madinah, maka buyar dan hilang semua rencana dalam benakku. Tadi aku rencana menyusun, kata Ka'ab bin Malik, alasan-alasan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW datang, aku bisa menyampaikan alasan supaya aku terhindar daripada kemukaan beliau. Fa ajma'tu sidqah wa asbaha Rasulullah SAW qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi. Rasulullah SAW pun datang bersama pasukan yang sangat besar, dan itu disambut dengan meriah oleh kaum muslimin, para wanita dan anak-anak serta orang cacat. Dan yang pertama kali beliau lakukan adalah menuju masjid. Beliau datang ke masjid beliau, kemudian sholat 2 rakaat dan duduk. Faraka fihi raka'ataini thumma jalasan linnas. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat, kemudian duduk untuk menerima manusia. Dan ini memang disunahkan di dalam Islam kalau kita misalkan pulang dari satu perjalanan, dari safar misalkan, datang ke Balikpapan tempat kita, maka disunahkan bagi kita untuk sholat sunnah 2 rakaat di masjid terdekat atau di masjid yang biasa kita sholat berjamaah. Misalkan bagi bapak-bapak di sini yang tinggal di perumahan ini, maka pulang dari perjalanan jauh misalkan tidak langsung ke rumah, tetapi sunnah, dan ini memang sebagian orang melupakan, sunnahnya adalah datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Walaupun ada hadis yang lain juga yang menyatakan bahwa disunahkan ketika sebelum keluar rumah sholat 2 rakaat, ketika datang ke rumah 2 rakaat. Berarti kalau menggabungkan 2 hadis tersebut, maka ketika pulang safar ya datang ke masjid sholat. Ya, kalau bisa datang ke rumah juga sholat lagi 2 rakaat, masya Allah. Tapi kadang-kadang kita udah capek jemaah ya. Kemudian ketemu keluarga sudah senang, lupa sudah semua, ya kan? Langsung cepat-cepat datang ke rumah, tidak sempat singgah di masjid, begitu ya. Nah, kemudian falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilaika wa yahlifuna la. Maka Rasulullah SAW duduk, beliau sambil istirahat. Datang yang pertama kali itu adalah orang munafik. Jadi orang munafik itu langsung bergegas datang, ya Rasulullah, mohon maaf, aku kemarin begini, aku kemarin begitu, aku tidak bisa ikut jihad. Rasulullah SAW tahu, oh ini orang munafik. Beliau hanya ngangguk begitu saja, selesai. Dan semuanya beliau berlakukan dengan baik. Orang munafik itu dilakukan oleh orang baik. Beliau menghukumi secara zahir dan batinnya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat yang mereka merasa bersalah. Kemudian mereka minta maaf kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya
kami mohon dimaafkan. Bahkan sebagian merasa bersalah mengikat dirinya di tiang masjid, merasa bersalah. Jadi ada sebagian sahabat yang mereka mengikat dirinya. Kalau orang munafik tadi datang formalitas, kemudian mengucapkan alasan, selesai. Nggak ada apapun, nggak ada reaksi dan hukuman sanksi daripada Rasulullah SAW. Ada sebagian yang mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Rasulullah SAW juga diam. Yang mengikat dirinya di masjid tadi, mereka bertekad tidak akan melepaskan kecuali Rasulullah SAW memaafkan, dan beliau sendiri yang melepaskan. Rasulullah pun juga tidak mau melepaskan. Baru kemudian Rasulullah SAW setelah lama berselang melepaskan. Nah, saat itulah Ka'ab bin Malik datang menghadap Rasulullah SAW. Faji'tu amshi hatta jalastu min baini yadayhi faqala li ma khallaf. Maka aku pun setelah yang lain menghadap Rasulullah SAW, aku pun juga maju kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW senyum kepadaku. Beliau senyum, tapi aku tahu senyumnya beliau adalah senyum sinis, senyum marah. Jadi ternyata senyum itu ada dua, jamaah. Ada senyum yang senang, ya kan, respect, kedekatan. Ada juga senyum yang sifatnya ya kecewa gitu lah, sinis lah, kurang lebih begitu. Maka Rasulullah SAW senyum kepadaku, tetapi aku tahu itu bukan senyum senang, itu adalah senyum kekecewaan. Nah, laqad qati. Nah, kemudian beliau menyatakan, faqala li, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ma khallafaka, apakah yang menjadikan engkau tidak ikut dalam peperangan Tabuk? Alam takun kadib tagaita dhahrak, bukankah dulu aku dengar engkau telah menyiapkan persiapan hewan tunggangan dan senjata? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallah law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhin. Ya Rasulullah, aku terus terang kepada Anda, seandainya aku berhadapan dengan orang selain Anda, aku akan mencari alasan-alasan yang dengannya aku bisa lepas daripada kemarahan dan sanksi. Walakinni wallah, akan tetapi aku wahai Rasulullah, laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadbin tudi bihi anni la yushikanna Allahu bisukhtika alayya. Ya Rasulullah, aku tidak bisa ngomong apa-apa. Aku secara jujur menyatakan bahwa aku salah. Tidak ada alasan yang aku bisa kemukakan. Seandainya saja aku mencari berbagai macam alibi, berbagai macam alasan yang aku sampaikan kepada engkau supaya engkau ridha, aku takutkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat tentang keadaanku. Kata Ka'ab bin Malik, wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla, wallah ma kana li min udrin, wallah ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Ya Rasulullah, sebagaimana juga aku takut, sebagaimana juga yang aku harapkan adalah aku tidak bisa ngomong alasan apapun. Walaupun Anda muka kepadaku, aku akan terima. Harapanku Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat menjelaskan bahwa betapa aku sebetulnya tetap beriman, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tetap berniat jihad, hanya saja terhalangi oleh tadi nunda-nunda. Di sini kita bisa ketahui betapa berbahayanya penyakit at-taswif. At-taswif itu adalah nanti saja, nanti bisa kok, dan itu penyakit yang sangat membinasakan. Kata Ka'ab bin Malik, wallah ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni. Sungguh saat ketiga peperangan Tabuk tersebut, aku sedang dalam keadaan lapang, aku sedang dalam keadaan sehat dan kuat,
dan aku tidak punya alasan sama sekali. Ya Rasulullah, aku telah bersalah enggak ikut. Jadi terus terang seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun berkata, "Amma hadza faqad shadaq." Yang ini Ka'ab bin Malik ini dia jujur dengan hatinya. Kata Rasulullah SAW, "Faqum hatta yaqdi Allahu fika." Pergilah engkau, aku tidak bisa memutuskan. Allah nanti yang akan memutuskan langsung. Jadi kalau pas orang munafik datang, ya dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah Rasulullah SAW memberikan reaksi yang keras dan tegas. Ini menunjukkan terkadang bahwa orang yang dekat kena rasa kasih sayang, respon kita itu harus tegas. Justru kena sayangnya seperti itu. Kita bisa lihat di sini Rasulullah SAW terhadap orang munafik begitu toleran. Ya, begitu memahami keadaan mereka yang mereka sampaikan dari berbagai macam alasan. Tetapi terhadap sahabat, beliau senyumnya saja sinis dan menunjukkan kekecewaan, dan beliau tidak menerima alasan apapun. Aku tidak bisa memutuskan, kata Rasulullah, tunggu sampai Allah menurunkan ayat, menunjukkan bahwa ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala wahyu belum diturunkan saat itu dalam jeda waktu yang lama. Kemudian wasara rijalun min Bani Salimah fattabi'uni faqalu, maka kaumku daripada Bani Salimah mereka menyusulku. Wahai Ka'ab bin Malik, engkau selama ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan pembangkangan, pengkhianatan dan juga dosa besar. Kembali balik. Bahaya nanti kalau keadaan yang seperti ini dibiarkan. Balik datang kepada Rasulullah SAW, minta uzur dan supaya engkau dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Ka'ab bin Malik, wallah, demi Allah, mazalu yu'annibunani hatta aratu an arja ila Rasulillah fa'akziba nafsi. Aku pun sempat tergoda ingin balik kepada Rasulullah SAW, kemudian membujuk, minta uzur, ya Rasulullah jangan hukum aku. Aku juga ingin melakukan yang demikian. Faqala fawallah, maka kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, apakah ada selainku? Ka'ab bin Malik bertanya kepada kaumnya, apakah ada yang keadaannya sepertiku yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian menyatakan, ya Rasulullah, aku salah. Jadi salah satu sifat yang sangat bagus adalah mengaku salah. Itu memang sangat sulit ketika seseorang yang salah kemudian secara terbuka menyatakan, iya, aku salah, aku minta maaf, aku telah mengambil pelajaran dan aku akan memperbaiki ini. Itu kan satu sifat yang sangat luar biasa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qultu. Kata kaumnya, iya, ada dua orang yang nasibnya sama seperti engkau. Maka aku pun bertanya, siapakah keduanya? Qalu Murarah bin Rabi al-Amri. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi al-Amri. Yang kedua adalah Hilal ibni Umayyah al-Waqibi. Ketika disebutkan dua nama ini, aku pun menjadi tenang. Oh, keduanya adalah veteran perang Badar. Oh, keduanya dekat dengan Rasulullah. Keduanya mulia, sama sepertiku, tidak ikut perang Badar dan tidak bisa mengemukakan alasan apapun. Maka si Ka'ab bin Malik kemudian merasa tenang. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuha salasatu min baini man takhallafa an. Maka datanglah instruksi Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin satu kota Madinah, jangan ada yang sampai komunikasi dan menyapa serta menjawab salam ketiga orang sahabat kita ini. Bayangkan, Pak, 3 orang sahabat yang senantiasa terlibat dalam jihad, satu peperangan Tabuk, mereka tidak bisa mengemukakan alasan apapun karena mereka tidak bisa berbohong dan berdusta, kemudian hukumannya begitu berat. Satu kota Madinah, bahkan kaumnya, bahkan orang-orang terdekatnya, instruksi Rasulullah, jangan ada yang komunikasi apapun dalam keadaan apapun. Bahkan menjawab salam, bahkan tersenyum, semuanya seakan-akan menjadi sosok yang berbeda. Nah,
Fajatanabna an-nas aw qala taghayyaru lana, maka kami pun merasakan yang bertiga tadi seperti orang yang sangat asing di kota Madinah. Hatta tanakarat li fi nafsi al-ardu, sampai hampir-hampir bumi yang aku pijak, rumah yang aku diami tidak aku kenal lagi, dan keluarga yang dekat denganku, sahabat-sahabatku seakan-akan orang lain, kata Ka'ab bin Malik. Fama hiya bil ardi allati a'rifu falabithna ala dzalika 50 lailatan, dan keadaan demikian berlangsung selama 50 hari. Tadi kan perjalanan Rasulullah katakanlah 15 hari, pulangnya 15 hari, di sana 20 hari, catatan sejarah menunjukkan 50 hari. Nah, 3 orang sahabat tadi diboikot selama berapa hari? 50 hari juga, demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma sahibaya fa astakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. 2 orang sahabatku yakni Murarah dan Hilal bin Umayyah, keduanya usianya sudah lumayan tua dan keduanya merasa sangat sedih dan terpukul. Setiap hari menangis di rumahnya, tidak datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Adapun aku berbeda, kata Ka'ab bin Malik. Mentalku kuat, usiaku juga masih muda, maka aku tetap ngotot ke masjid. Dalam kondisi setiap ketemu orang di jalan aku ucapkan salam, gak ada yang menjawab. Aku tersenyum, semuanya berpaling muka. Bayangkan, itu subhanallah, luar biasa. Selanjutnya, fa ashhadu salata ma'al muslimin wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahadun. Aku pun setiap hari berjalan-jalan di kota Madinah, tetapi tidak ada satupun yang bahkan menyapa atau senyum kepadaku. Naam, seperti itu. Wa ati Rasulullah SAW fa usallimu alaihi. Bahkan aku mencoba menemui Rasulullah SAW. Aku ucapkan salam, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salam. Beliau orang yang memotivasi, wahai para sahabat, muslim dengan muslim yang lainnya itu ada hak. Salah satu haknya apa? Kalau diucapkan salam, kalian wajib menjawab. Yang paling mulia di antara 2 orang yang bertemu adalah yang memulai salam, kata Rasulullah SAW. Bersalamanlah kalian, sebab itu akan menjatuhkan dosa kalian. Beliau yang senantiasa ramah, murah senyum. Beliau juga menyatakan bahwa senyum di wajah engkau untuk saudara engkau itu adalah sedekah. Nah, kata Ka'ab bin Malik, sosok yang demikian ketika aku ucapkan salam dan ketika aku tersenyum, beliau tanpa respon apapun. Tanpa respon apapun. Bahkan ketika aku melihat kepada muka beliau, beliau berpaling. Tapi aku tahu ternyata ketika aku mulai pergi, Rasulullah SAW melihat kepadaku. Ya, seperti itu. Jadi keadaannya demikian. Hatta idza qala dzalika alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwarat jidara haiti Abi Qatadah. Aku mempunyai keluarga yang namanya adalah Abu Qatadah. Dia adalah sepupuku dan manusia yang paling dekat kepadaku. Aku pun mengucapkan salam sebab rumahnya berdekatan, bersebelahan dengan rumahku. Aku pun mendaki atau naik ke rumahnya, ke atas rumahnya. Aku pun mengucapkan salam, wahai Abu Qatadah, demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku ini selama ini taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa aku selama ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, lalu kenapa begini? Maka Abu Qatadah pun juga diam. Abu Qatadah pun juga diam. Wa'utu fanasyattuhu faqala Allah Rasuluhu alam. Abu Qatadah ternyata ketika aku ulang-ulang demikian, Abu Qatadah hanya menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini bukan urusanku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata fa'utu fanasyattuhu fasakata. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wa tawallaitu hatta tasawwatul jidal. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyyun min nabti ahli Syam mimman qadima bil ta'am bai'uhu bil Madinah. Ketika aku sedang berjalan suatu saat di pasar, maka ada seorang penjual menyapaku, wahai fulan, itu ada yang mencari engkau. Hanya berkata demikian saja.
Ternyata aku lihat yang datang kepadaku kata Ka'ab bin Malik adalah utusan daripada Raja Ghassan. Kita tahu tadi sekutu daripada Romawi itu adalah Ghassan, suku daripada Ghassaniyah. Nah, sang raja kepala suku mengutus utusan, mengirim surat kepadaku. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kami mengetahui bahwa engkau telah diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Datanglah ke wilayah kekuasaan kami akan perlakukan engkau dengan sebaik-baiknya. Jadi musuh mengetahui keadaan ini, kemudian membujuk. Maka kata Ka'ab bin Malik, wallah wa hadhihi aidan minal bala, demi Allah ini adalah musibah yang lebih besar daripada boikotnya kaum muslimin. Aku dianggap bisa berkhianat kepada kaum muslimin. Wallah, demi Allah tidak, kata Ka'ab bin Malik. Hatta idza madat arba'un minal khamsin wastalabatil wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatini faqala inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Ketika 40 berselang, kemudian mulai ke hari ke-41 datanglah perintah Rasulullah, engkau tidak boleh lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan istri engkau. Jadi sampai demikian datang instruksi daripada Rasulullah SAW. Maka aku pun berkata kepada istriku, wahai istriku, keadaan seperti ini, pulanglah engkau dulu ke rumah orang tuamu. Nanti akan ada wahyu, semoga saja setelah itu engkau bisa balik lagi. Adapun sahabat yang lain, contohnya Umayyah bin Hilal sudah tua, maka dia minta izin dari kaumnya yang datang kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak bisa hidup sendirian, perlu ada istrinya yang membantu berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Wallahu taala alam bisawab. Intinya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita mungkin jadikan 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan lagi. Ini sangat panjang dan tadi sudah saya ringkas dan sebagian langsung pada inti, karena hadis ini 7 halaman jemaah, 7 halaman, Masya Allah, hadis yang paling panjang. Ya, intinya demikian, banyak hikmah yang kita bisa dapatkan daripada hadis ini. InsyaAllah yang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, salah satu hikmah atau pelajaran fikih daripada hadis ini, dari hadis ini kemudian para ulama mengambil tentang faedah adanya hajar dan tahdil di dalam Islam, adanya boikot dan peringatan jikalau itu bermanfaat, tentu saja dengan beberapa syarat dan prasyarat yang sangat penting. Yang pertama, ketika ketaatan itu lebih dominan. Jadi ketika di satu masyarakat misalkan mereka konsisten dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, kemudian mereka kokoh di atas sunnah, di atas tauhid, nah ada yang menyimpang, nah itu diberikan al-hadzar dan tahdzir sebagai obat. Harapannya bisa kembali untuk sementara waktu, begitu ya. Ketika dominan kebaikan, ketika dominan ketaatan, jikalau obat tadi bisa menyembuhkan, yang menyimpang bisa balik, maka yang demikian dilakukan, apa yang disebut dengan al-hajaru wa tahdhir. Tetapi ketika kemaksiatan lebih dominan, ya kan, kesyirikan banyak terjadi di mana-mana, kemudian ada yang menyimpang, dilakukan tahdhir dan hajar tadi, maka wajib ditimbang maslahatnya. Ini kalau diboikot malah tambah parah, malah tambah banyak kerusakan, maka yang demikian ditinggalkan, kata para ulama. Adapun tahdhir terhadap ahlul ahwa, tokoh-tokohnya, dedengkotnya tetap diperingatkan. Jadi ketika misalkan ada tokoh-tokoh
atau mereka yang dipandang manusia dan diikuti, tapi yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan adalah kesesatan, maka itu tetap wajib untuk diperingatkan. Adapun boikot, maka kata para ulama tentu saja ada prasyarat, ada kondisi. Kalau kondisi itu tidak ada dan tujuan tidak tercapai, maka itu tidak dilakukan. Tetapi peringatan terhadap kesesatan itu tetap wajib. Tetap wajib. Demikian juga boikot itu dilakukan untuk upaya preventif saat ketika kebaikan tidak dominan. Misalkan ada tokoh kesesatan. Tidak perlu kemudian seseorang mendekat kepada dia. Sebab bahaya kalau dekat nanti terkena itunya. Maka dan ini nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan mungkin jamaah ada pertanyaan. Hadisnya bisa jamaah baca. Hadisnya panjang tadi 7 halaman ya. 7 halaman atau hampir 4 lembar ini. Lumayan panjang. Bagus jamaah baca ketika ada waktu di rumah hadis ini. Menunjukkan betapa luar biasa yang di zaman dulu. Semangat, kemudian pengorbanan, kemudian jihad, kemudian pokoknya iman, luar biasa. Iya, silakan jangan mungkin ada yang tanya. Iya, silakan tanya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya. Ya, makasih kembali. Ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pulang di satu perjalanan, kemudian saat itu waktu misalkan belum masuk atau kita belum sholat, misalkan di perjalanan sudah masuk waktu maghrib, dari pulang dari Sangatta misalkan di kilo 20 atau 10 misalkan sudah masuk maghrib tapi kita lanjutkan perjalanan, atau misalkan ketika kita baru datang waktu sholat maghrib, apakah kita tetap boleh jamak? Yang pertama, kita sudah hilang kesempatan untuk kasar. Untuk kasar sudah tidak ada. Sebab kasar itu kan lagi mobile, lagi bergerak seperti itu. Jadi tetap sempurna maghrib 3, isya itu 4. Dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, maghrib di waktunya, isya di waktunya. Jedanya kan hanya kurang lebih 40 menitan ya. Baru kita sholat maghrib, duduk sebentar, sudah siap-siap isya lagi. Maka dalam hal yang demikian, boleh seseorang menjamaknya. Sebab jamak ini adalah dispensasi dan rukhsah atau keringanan daripada Allah yang tidak mesti dalam perjalanan. Saat dalam keadaan hujan, misalkan, seseorang boleh jamak. Saat dalam keadaan prediksi, nanti di sana ini macet, pas lagi macet, tahu-tahu waktu sholat masuk, seseorang boleh jamak, takdim atau takhir. Demikian juga keadaan yang sangat letih dan capek. Misalkan seseorang lagi letih, capek, aduh ini baru datang pas maghrib, habis ini kayaknya lemes kalau mau isya ke masjid lagi balik, udah deh datang maghrib, habis maghrib langsung sekalian isya. Yang demikian diperbolehkan. Jadi jamak ini keadaannya lebih fleksibel, lebih ringan. Boleh dalam kondisi misalkan hujan, dalam kondisi macet, dalam kondisi sakit, dalam kondisi gak enak badan, begitu, boleh Pak. Tapi kasar hanya dalam perjalanan, Sebab ada sebagian orang gak paham di rumah sakit, dia sholat isyanya 2 rakaat jemaah. Pernah menemukan itu, mungkin gak paham.
Dan ada juga kasus yang unik, dia sholat maghrib 2 rakaat, isyanya 2 rakaat ketika jamak. Ya. Padahal maghrib tidak bisa dijadikan 2 rakaat gitu ya. Nah, demikian. Kemudian yang kedua tadi masjidnya ditutup, ya, masjidnya ditutup. Masjid sebetulnya tidak boleh ditutup. Wa annal masajida lillah dalam surat Jin. Masjid itu milik Allah. Ya, tidak boleh tidak selayaknya, maksudnya tidak tepat untuk dikunci. Kalaupun ada ya aset masjid yang dikhawatirkan, kotak infak, kowa dan semacamnya, mungkin dilakukan pengaman yang lain. Atau bisa juga dikunci, tapi bagi mereka yang mau sholat di teras kan. Jadi selama masih bisa ada akses wudhu, kamar kecil, masih bisa di teras masjid misalkan ditutup. Allah Ta'ala alam. Tetapi kasus yang miris waktu itu pernah kejadian di satu masjid, seorang pemuda istirahat di masjid, kemudian diusir, dia katakan saya sedang capek mau istirahat, kemudian dipukulin sampai meninggal. Ini kan kasihan gitu ya. Iya, namanya Bagas ya. Silakan jamaah, mungkin ada yang lain. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin jamaah? Kalau tidak ada sampai di sini, barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.